Okay, student. So our topic today is about tenses, especially simple present tense and simple past tense. After studying tenses, you will be able to read and identifying tenses, membaca dan mengidentifikasi tenses, analyze the sentences according to the patterns, menganalisis kalimat berdasarkan pola kalimat, choose the correct verb or correct incorrect sentences, memilih kata kerja yang benar atau membenarkan kalimat yang salah. And the last is complete the sentences with the appropriate verb, yaitu melengkapi kalimat dengan kata kerja yang tepat. Okay, so apa sih yang disebut dengan tenses? Tenses itu bisa dibilang grammar atau terkenal dengan tata bahasa. Menekankan penggunaan kata kerja yang dikaitkan dengan waktu penggunaannya ya. Ada 16 jenis tenses secara umum kita bisa lihat di sini, yaitu bentuk simple present tense, kemudian simple past tense, kemudian present future tense, dan past future tense. Oke, perhatikan di sini untuk kolom simple di sini semua itu hampir menggunakan verb 1. Ya, kita menggunakan verb 1 di sini. Kecuali dalam bentuk simple past tense kita menggunakan verb 2. Ya, kemudian kita lanjutkan, perhatikan ke sini, continuous ya. Apabila tenses berjenis continuous, maka ciri khususnya yaitu semua menggunakan verb ing. Semua menggunakan verb ing. Baik dalam bentuk tenses present continuous, past continuous, future present continuous, ataupun future past continuous. Semuanya menggunakan verb ing. Yang membedakannya adalah to be di belakangnya. Seperti sini ya. Kalau di present yang digunakan adalah rm is, kemudian dalam past itu to be yang digunakan adalah was were, dalam future present yang digunakan adalah will, shall, dan be, dan dalam bentuk future past continuous itu adalah would atau should be. Itu yang membedakannya. Kemudian dalam bentuk perfect. Dalam bentuk perfect, semua tenses itu dalam kata kerjanya menggunakan verb 3. Semua menggunakan verb 3 di sini. Ya, perhatikan. Ini kolom perfect semua menggunakan verb 3. Baik dalam bentuk tenses present perfect, past perfect, future present perfect, ataupun future past perfect. Ya, semuanya menggunakan verb 3. Yang membedakan adalah nih di belakangnya, penggunaan have, has, dan had. Ini yang membedakannya. Nah ya, perhatikan di sini nih. Ini present perfect ya, kita menggunakan have dan has, kemudian dalam bentuk past perfect-nya had, dalam future present perfect ini menggunakan will, shall, dan have. Kemudian di sini future past perfect menggunakan would dan have. Harus diingat ya, dalam bentuk future present perfect itu tidak ada penggunaan has, jadi hanya penggunaan have di sini. Ya, di sini semuanya menggunakan have. Jadi tidak ada has dalam bentuk future present perfect ataupun future past perfect. Kita lanjutkan lagi ke dalam bentuk perfect continuous. Di sini ya, perfect continuous. Nah, perfect continuous gabungan antara perfect dan continuous. Maka biasanya tenses memiliki ciri-ciri keduanya. Oke, perhatikan di sini semuanya. Di sini ada penggunaan been dan verb ing. Been dan verb ing, kemudian di sini juga been verb ing, dan di sini juga sama, been verb ing. Jadi, semua tenses dalam perfect continuous, baik present perfect continuous itu berakhiran been dan verb ing. Kemudian past perfect continuous juga sama, future present perfect continuous juga sama, dan future past perfect continuous juga sama, diakhiri dengan been dan verb ing.
Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah penggunaan have has di sini ya. Kalau dalam bentuk present perfect continuous, yang digunakan adalah have dan has. Sedangkan dalam bentuk past perfect continuous, yang digunakan adalah had. Dan dalam future perfect, present perfect continuous, yang digunakan adalah will, shall, dan have. Dalam bentuk future past perfect continuous, yang digunakan di sini adalah would, have, dan would, shall, have ya. Jadi intinya dalam tenses ini itu ada yang memiliki persamaan dan ada juga yang memiliki perbedaannya. Nah, sekali lagi di sini dalam bentuk simple tense itu semua menggunakan verb 1 kecuali dalam bentuk simple past tense yaitu menggunakan verb 2. Sedangkan dalam continuous itu ciri umumnya yaitu kita menggunakan verb ing ya, itu persamaannya semuanya menggunakan verb ing kecuali to be yang digunakan. Ini berbeda ya. Dalam bentuk perfect verb yang digunakan adalah semua kata kerja ketiga yaitu verb 3. Yang membedakannya apa? Yaitu penggunaan have, has, had, dan di belakang verbnya. Dan yang terakhir, perfect continuous itu semua diakhiri dengan kalimat been dan verb ing. Oke. Nah, ini adalah gambaran secara umum mengenai 16 tenses ya. Kita lanjutkan lagi ke pembahasan yang lebih spesifik lagi yaitu tentang simple present tense. Simple present tense adalah bentuk tenses yang paling umum digunakan, yang paling sering digunakan. Bentuk ini biasanya digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Rumus yang digunakan dalam bentuk simple present tense yaitu penggunaan verb 1 di sini dan juga ada penambahan is dan s. Ini ada penjelasannya nanti ya. Kata sinyal atau kata petunjuk dalam kalimat simple present adalah kata always, every, never, normally, often, sometimes, usually, and seldom. Ya, jadi kalau ada kata-kata ini dalam kalimat simple present atau kalimat, maka ini adalah bentuk simple present. Kemudian kalimat positif. Ya, kita lihat contoh kalimat positif dari simple present tense. He always works very hard in the company. He always works very hard in the company. Dia selalu bekerja keras di perusahaannya. Perhatikan di sini. Penggunaan kata works. Ini adalah verb 1. Ya, dalam kalimat positif kita harus menggunakan verb 1. Ya, kemudian dalam kalimat negatif. He doesn't or he does not work very hard in the company. We do not work or we don't work very hard in the company. Ya. Perhatikan di sini. Does not kita bisa singkat menjadi doesn't. Do not kita bisa singkat menjadi don't. We don't work very hard in the company. Ya. Kemudian kalimat tanyanya bagaimana nih? Kalimat tanya dalam bentuk simple present itu tinggal memindahkan kata does atau do ke depan. Menjadi does he work very hard in the company? Jawabannya pilihannya adalah bisa yes he does or no he doesn't. Ya. Jadi biasanya kalau kalimat tanya diawali dengan does atau do itu jawabannya adalah yes, no. Oke, kita pelajari lagi ke dalam penggunaan verb 1 pada simple present. Ya. Nah, di sini ada ketentuan di mana penggunaan verb 1 pada simple present itu ada penambahan s dan is di sini
apabila subjek yang digunakan adalah tunggal, seperti berbentuk she, he, it, Anto, nama orang tunggal, a teacher, profesi ya, a doll, kata benda, tetapi memiliki ciri tunggal di sini, itu harus diakhiri dengan akhiran s atau is pada kata kerja pertamanya. Seperti contoh di sini, he always works very hard in the company. Di sini ada penambahan s karena subjeknya adalah he. Anto watches the television every day. Di sini ada akhiran is karena Anto sendiri ya, tunggal. Jadi kita menggunakan kata kerja verb 1 yang ada penambahan is. Sini. Oke, kita lihat lagi berikutnya. Nih. Ada ketentuan baru lagi nih, yaitu apabila subjeknya jamak ya, yaitu I, you, we, they, Ani dan Anto, teachers, doll, ini menggunakan kata kerja yang pertama saja, tidak ada penambahan s ataupun is. Contoh, they always work very hard in the company. Ya, di sini tidak ada penambahan s kayak di sini. Karena apa? Karena subjeknya menggunakan they di sini. Karena they jamak, maka kita menggunakan verb 1 saja. Kemudian we watch the television every day. Ya, tidak ada akhiran is di sini. Ya, karena subjeknya we dan we itu adalah jamak. Oke. Kita lihat di sini nih. Bagaimana kita menggunakan akhiran s dan is tersebut. Ya, di sini bentuk spelling kata kerja pada orang ketiga, she, he, it, ya, tergantung dari akhiran kata kerja verb tersebut. Jadi, kalau kata kerjanya itu berakhiran huruf y, maka itu cukup ditambahkan dengan s. Contoh, play menjadi plays, say menjadi says, enjoy menjadi enjoys ya. Lihat di sini. Jadi kalau setiap kata kerja yang hanya akhirannya y, maka kita hanya menambahkan s di belakangnya. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran o, ini nih o, kemudian ch, sh, x, z dan akhiran is, ya, itu z, maka kita harus menambahkan akhiran is, ya, pada kalimatnya. Seperti contoh, catch menjadi catches, wash menjadi washes, kiss menjadi kisses, box menjadi boxes, fix menjadi fixes. Kemudian untuk kata kerja yang berakhiran konsonan y, ada kalanya konsonan y di sini berakhiran konsonan y. Itu harus dihilangkan y-nya, kemudian diganti dengan is di sini nih. Ya. Jadi yang dimaksud dengan kata kerja berakhiran konsonan ditambah y. Nah, perhatikan di sini carry. Nah, ini kan akhiran y, tapi di depannya itu konsonan. Maka y-nya ini hilang dan diganti berubah menjadi is. Jadi carry di sini menjadi carries. Berbeda sama yang ini, yang di atas di sini. Kalau ini kan di belakang y-nya itu vokal, kayak play, say, oh. Nah, ini vokal. Maka kalau misalnya di belakang y-nya vokal, itu cukup hanya menambahkan s di sininya. Tapi berbeda dengan yang di belakang y-nya konsonan. Jadi y-nya itu dirubah atau dihilangkan menjadi is. Study, studies, worry, worries, marry,
marries. Begitu. Ya, kita lanjutkan lagi. So next, penggunaan don't, doesn't pada simple present pada kalimat negatif tentunya ya. Oke, perhatikan di sini. Jadi kalau subjeknya she, he, it, atau a teacher, a doll, atau yang disebut dengan subjek tunggal, maka ini emang harus menggunakan kata penambahan kata does, ya, does. Oke, sorry, di sini does harusnya menjadi doesn't ya, sorry, nih, ada kesalahan nih, ya, doesn't, karena ini kalimat negatif ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kalau subjeknya itu adalah she, he, it, atau a teacher, a doll, yaitu subjek tunggal, maka yang digunakan adalah penambahan kata doesn't. Ya, contoh kalimat he always work very hard in the company. Ini kalimat positifnya ya. Berubah ke kalimat negatif menjadi he always doesn't. Doesn't. Ini kurang S nih, sorry. Doesn't. He always doesn't work very hard in the company. Nah, di sini karena subjeknya he, maka kita menggunakan doesn't. Oke, kita lanjutkan lagi. Apabila subjeknya I, you, we, they, Ani, Anto, teachers, dan dolls di sini ya. Ini karena subjeknya jamak, maka kita harus menggunakan kata do dalam kalimat negatifnya. Ini adalah don't, ya, don't. Lihat contoh kalimatnya. They always work very hard in the company. Nah, perhatikan di sini. They always don't work very hard in the company. Jadi setelah they always ini ada penambahan don't dalam kalimat negatif simple present tense yang disesuaikan dengan subjeknya di sini nih. Ya, karena subjeknya they, maka kita menggunakan don't. Kalau kita lanjutkan lagi. Sekarang kita ke dalam bentuk tense simple past tense ya. Nah, ini apa sih kegunaannya? Kegunaannya yaitu simple past tense itu digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, rumusnya penggunaan kata kerja kedua. Ini kata sinyal atau kata petunjuk dalam kalimat atau kata keterangan yang digunakan yaitu biasanya yesterday, 2 minutes ago, nah ini ada kata ago ya. In 1996, jadi tahun yang lalu, last Thursday, nih ada kata last di sini. Ini adalah ciri dari bentuk past tense ya. Kemudian kata this morning, ya. Kita lihat contoh kalimat positifnya. Last year, he always work until night. Perhatikan di sini, last year ini adalah petunjuk kalau ini berbentuk past ya. Last year, tahun lalu. Ya, he always work. Dia selalu bekerja sampai malam. Nah, di sini jangan lupa ini menggunakan verb to. Ya, berbeda dengan simple present yang menggunakan kata kerja pertama, verb one. Ini menggunakan verb to. Ya. Oke, kita lihat nih kalimat negatifnya seperti apa. Oke, kalimat negatifnya, he didn't go or he did not go to school this morning. Ya, did not bisa disingkat menjadi didn't. Ya. Nah, enaknya di simple past tense penggunaan didn't ini ya tidak ada perbedaan penggunaan subjek. Jadi semua subjek di dalam bentuk simple past tense itu menggunakan didn't. Kayak bagaimana nih dalam bentuk kalimat tanyanya sekarang?
Dalam bentuk kalimat tanya, lihat, tinggal memindahkan did ke depan. Menjadi, did he pay the bill yesterday? Jawabannya ya antara yes he did dan no he didn't. Ya. Oke, kita lihat lagi nih penggunaan didn't atau did not-nya pada simple past. Oke, sorry ini salah ya, simple past. Perhatikan. Jadi subjek si, he, it, Anto, a teacher menggunakan didn't. Kemudian Ayu, we, they, Ani, dan Anto teachers though juga sama menggunakan didn't. Jadi kesimpulannya semua subjek pada simple past itu menggunakan didn't, gitu kan? Itu sangat berbeda dengan yang dalam bentuk simple present. Nah, kalau dalam simple past ini tetap sama apapun subjeknya, yaitu penggunaan didn't. Oke, kita lihat nih contoh kalimatnya. He didn't go to school this morning. Nah, lihat perhatikan di sini. Kata kerja yang digunakan adalah kata kerja pertama loh. Jadi kalau dalam bentuk positif, ya, itu kita menggunakan kata kerja kedua, maaf, ya. Contoh lihat, ini ya kalimat positifnya. He went to school. He went to school. Ini kan kalimat positifnya seperti ini. Nah, kemudian kita akan merubahnya ke dalam bentuk negatif. Maka harus ada penambahan didn't di sini. He didn't He didn't. Nah, go. Verb 2 berubah lagi menjadi verb 1 kalau dalam kalimat negatif ya. He didn't go to school. Gitu. Ya. Nah, kalimat tanyanya gimana? Ya, tinggal memindahkan kata did-nya ke depan. Menjadi did he, ya, did he go to school? Kita. Oke, itu pembahasan kita mengenai simple present tense and simple past tense, ya. Semoga ada gambaran sedikit di sini mengenai materi tersebut.